Halo, selamat pagi Trasti. Hari ini kita ketemu di training NAT 1 ya, yaitu New Agent Training yang tahap 1 ya. Nah, teman-teman, di New Training tahap 1 ini ya, saya akan mengulas secara tuntas tentang bagaimana sih membedakan antara produk polis tradisional dengan produk polis untuk unit link ya. Nah, mari kita mulai ya. Jadi teman-teman, polis itu ada dua ya. Yang pertama adalah polis unit link, itu bicara tentang fleksibilitas. Nah, apa maksudnya fleksibilitas? Nanti Anda akan paham dari slide-slide yang akan saya tunjukkan. Di sini kita akan belajar benar-benar supaya Anda nggak salah paham lagi. Ini tradisional apa enggak sih? Ini ciri-cirinya kayak unit link apa enggak sih? Nah, saya ingin supaya Anda mulai dari New Agent Training NAT 1 ini, Anda jadi paham. Ya. Nah, teman-teman, kalau bicara polis tradisional, itu bicara tentang kepastian. Ya, jadi sekali lagi unit link itu fleksibilitas dan tradisional itu adalah kepastian. Nah, seringkali kita bingung, ini kayaknya kayak tradisional ini kayaknya unit link. Mulai dari meeting ini, dari acara training ini, Anda jadi paham ya. Nah, teman-teman, unsur penting yang Anda harus tahu pada polis unit link itu apa aja. Ya, yang pertama Anda harus tahu bahwa polis unit link itu ada dua di Prudential, namanya PGB dan yang satunya adalah PSGB. Ya, nah teman-teman, di dalam polis-polis ini ada pilihan fund. Ya, nanti Anda akan mau lebih detail, Anda bisa temukan di kelas pelatihan hari Sabtu. Ya, jangan lupa setiap Sabtu selalu ada kelas-kelas pelatihan dari apa yang saya bawakan ini menjadi lebih detail. Teman-teman, pilihan fund itu ada macam-macam ya. Mulai dari yang paling tidak beresiko namanya cash fund, yaitu deposito 100%. Kemudian naik lagi agak beresiko dikit, namanya adalah fixed income fund. Dia 95% obligasi, 5%-nya deposito. Kemudian naik lagi sedikit namanya rupiah managed fund, yaitu dia bermain di 3 instrumen semuanya ya. Managed fund itu campuran. Ada cash fund-nya, ada fixed income fund-nya, dan juga ada equity fund-nya. Dan fund yang terakhir adalah fund untuk equity. Ya, di mana equity itu bicara tentang 95% saham blue chip, 5%-nya ada di deposito. Kemudian teman-teman, perlu diingat unsur penting lain dalam polis unit link adalah ada istilah premi, ada rencana masa pembayaran, dan ada juga unsur nilai tunai. Apa maksudnya? Nah, teman-teman, kalau kita bicara polis unit link, nasabah pasti setor premi. Premi ini mau dibayar berapa lama? Tadi saya tulis di slide rencana, artinya fleksibilitas. Betul ya, unit link fleksibilitas. Memang kalau secara proposal, Prudential menyarankan selalu 20 tahun. Tapi pada kenyataannya itu fleksibel. Ya, di mana Anda tahu tadi saya nulis ada unsur premi, ada unsur rencana masa pembayaran, dan juga ada unsur nilai tunai. Nah, maksudnya adalah ketika nasabah membayar premi, semakin panjang dia membayar premi, akan semakin besar nilai tunai yang akan terbentuk. Ya, premi dibayar mau berapa lama terserah. Nasabah bayar 5 tahun dengan 10 tahun dengan 15 tahun. Tentu yang lebih banyak nilai tunainya adalah yang 15 tahun. Ya. Nah, jangan lupa ada juga biaya akuisisi dan ada juga biaya asuransi. Apa itu biaya akuisisi? Teman-teman, saya kasih Anda analogi yang sederhana aja. Kalau kita bicara biaya akuisisi, itu sama kayak kita mau masuk sekolah, kena uang pangkal. Sama kan, kita mau beli polis unit link, pertama mau masuk, kena uang pangkal. Kita sebut biaya akuisisi. Tapi setelah itu, Anda sekolah, setiap bulan Anda pasti bayar biaya uang sekolah. Nah, sama kalau ada di unit link, setiap bulan Anda harus membayar biaya asuransi. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan biaya akuisisi dan biaya asuransi itu seperti uang pangkal dan uang sekolah. Ya. Kemudian ada juga fasilitas penting di dalam polis unit link. Nah, inilah yang salah satu membuktikan bahwa unit link itu fleksibel, yaitu diizinkan untuk cuti premi. Cuti premi itu apa artinya? Nasabah nggak bayar premi, tetapi tetap diproteksi. Wah, enak ya, nggak bayar premi tapi tetap diproteksi. Ada syaratnya teman-teman. Syaratnya yaitu nilai tunainya harus masih mencukupi ketika dipotong ke biaya asuransi. Nah, kemudian unsur lain yang Anda harus tahu apa di unit link? Ada istilah police in force dan police lapse.
Apa itu? Polis in force artinya polis ini aktif, polis ini hidup, ya. Polis ini ada nilai tunainya, sehingga kalau dia mau ngeklaim itu bisa. Tetapi dikatakan polis lapse itu bisa dua kondisi, teman-teman. Yang pertama, dia melanggar aturan harus bayar tapi dia nggak bayar. Aturan wajib membayar premi itu terjadi di 3 tahun pertama, teman-teman. Jadi polis unit link kita, PGB maupun PSGB punya aturan main. 3 tahun pertama nasabah wajib bayar premi, tidak boleh cuti dulu, ya. Nah, itu lapse yang pertama terjadi gara-gara 3 tahun pertama dia melanggar, dia bayar preminya terlambat lebih dari 1 bulan. Sedangkan untuk lapse yang kedua itu resiko yang bisa terjadi akibat nilai tunainya ternyata sudah nggak mencukupi. Ketika dipotong biaya asuransi sudah nggak ada nilai tunainya, ya. Nah, teman-teman, di dalam manfaat polis unit link itu ada 3 yang utama yang selalu kita sounding, kita sosialisasikan ke nasabah. Manfaat yang pertama kali yang harus dimiliki adalah manfaat hospital. Kemudian manfaat yang kedua setelah punya hospital harus punya critical illness. Dan yang terakhir harus punya manfaat life cover. Teman-teman, banyak sekali di lapangan orang merasa punya hospital udah cukup. Nah, nanti di kelas hari Sabtu Anda akan ketemu kenapa ya hospital itu perlu. Setelah punya hospital, kenapa kok masih perlu critical illness? Ya, sudah punya critical illness, lah kok masih butuh life cover? Nah, itu Anda akan temukan jawabannya di hari Sabtu. Oleh sebab itu saya undang setelah selesai kelas ini ya, Anda harus tetap mendalami bagaimana sih masing-masing manfaat rider itu, ya. Nah, teman-teman, unsur penting yang tadi di unit link Anda sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur-unsur penting dalam polis tradisional? Tadi saya sudah bilang, kalau unit link kan fleksibel, kalau tradisional adalah kepastian. Oleh sebab itu sekarang kita belajar tentang masa pembayaran yang pasti. Teman-teman, kalau di unit link selalu berupa saran. Saran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, terserah ya, nggak ada yang wajib. Tapi jangan main-main ya kalau dengan tradisional. Kalau Anda sudah ketemu kontrak yang bunyinya 10 tahun, ya harus 10 tahun. Kalau kontraknya 15 tahun, ya harus 15 tahun. Kalau kontraknya 5 tahun, ya harus 5 tahun. Tidak ada istilah cuti-cuti premi. Ya, untuk biaya akuisisi, biaya asuransi, dan nilai tunai itu pasti terjamin sesuai proposal. Nah, ada kalanya begini loh teman-teman. Unit link itu kan bicara fleksibilitas. Jadi di dalam proposal itu akan nampak berapa biaya akuisisinya, berapa biaya asuransinya. Itu sudah nampak. Tetapi nanti kalau Anda ketemu dengan proposal tradisional, apa yang saya ngomong ini nggak nampak teman-teman. Pokoknya Anda tahu beres dah. Ya, ketemu premi sekian, bayar berapa tahun, ya udah itu sudah include biaya akuisisi, biaya asuransi, itu semua sudah diperhitungkan secara sistematis. Nasabah nggak perlu tahu, pokoknya lu taunya pasti beres. Nah, itu istilah untuk tradisional seperti itu, ya. Nah, jangan lupa tidak ada cuti premi karena masa pembayarannya pasti 5 tahun ya 5 tahun, nggak boleh meleset. Jangan lupa polis ini bersifat stand alone. Apa sih maksudnya stand alone? Teman-teman, kalau produk unit link itu bukan polis stand alone. Artinya dia ada 2 unsur manfaat. Manfaat dasar dan manfaat tambahan. Manfaat dasar adalah UP jiwa yang wajib ada di dalam polis unit link. Nah, luar biasanya di polis prudensial, UP dasar, uang pertanggungan dasar kita, itu diizinkan paling minim 20 juta. Tujuannya apa? Ya karena dia beli polis ini bukan tujuan untuk beli UP dasar. Tujuannya adalah untuk beli manfaat tambahannya. Nah, manfaat tambahan ada 3 yang tadi saya sudah sebutin. Hospital, critical illness, dan jiwa. Nah, itu adalah polis unit link. Dia berdirinya itu ada manfaat dasar, ada manfaat tambahan. Atau kita sebut bahasa Inggrisnya rider. Tetapi ketika kita bicara tradisional, tidak ada istilah itu. Ya, tradisional itu stand alone. Artinya polis itu nggak perlu pakai UP dasar. Polis itu langsung isinya ya manfaat apa yang lu mau beli. Nah, makanya kalau nanti ketemu hospital, nanti kita akan bahas di NAT yang kedua ya, itu akan bahas tentang PSS. Nanti NAT 3 kalau Anda mau ikutin lagi, itu ada produk tradisional stand alone namanya PCB, nah, kayak gitu. Nanti kalau yang NAT 4, Anda akan ketemu stand alone-nya tradisional kita yang untuk live itu ada Prucinta dan Purwarisan. Ya. Nah teman-teman, untuk cuti premi jelas tidak ada. Ya. Kemudian, ini yang barusan tadi saya ngomong ya, jadi ada manfaat utama stand alone kita, untuk hospital nanti kita sebut PSS.
Untuk critical illness kita sebut PCB 88, dan untuk life cover kita sebut Prucinta dan Pruwarisan. Pruwarisan ini produk paling baru ya, akan segera diluncurkan. Jadi pastikan Anda semua memiliki lisensi untuk bisa jualan Pruwarisan. Jadi teman-teman di Prudential kalau mau jualan harus ada lisensinya. Ya, segera koordinasi dengan leader Anda supaya Anda bisa mendapatkan lisensinya. Nah, teman-teman, ini loh segitiga proteksi yang seringkali leader ajarkan. Lihat nih ya. Anda bisa lihat sisi kiri adalah tradisional, sisi kanan adalah unit link. Sekali lagi, tradisional itu polisnya standalone, berdiri sendiri, tidak perlu manfaat dasar. Untuk unit link ada nama polisnya yaitu PGB atau PSGB. S itu artinya syariah. Teman-teman untuk hospital, kalau kita bicara tradisional itu adalah PSS, Pro Solusi Sehat. Untuk unit link namanya PPH. Dua-dua ini definisinya sama aja. Cuman bedanya yang satu sistem tradisional, satu sistem unit link. Untuk critical illness juga demikian. Untuk tradisional namanya PCB 88, untuk unit link namanya ridernya adalah CCB 61 PruTop. Definisinya juga sama, beda cuma di sistem aja. Yang satu sistem tradisional, yang satu sistem unit link. Untuk life cover juga demikian ya, ada dua, definisinya sama ya, sama-sama meninggal ya. Untuk tradisional namanya Prucinta atau Pruwarisan dengan sistem tradisional. Untuk unit link namanya adalah Linktem. Nah, teman-teman, demikian NAT 1 sudah saya sampaikan. Harapan saya Anda harus segera berlanjut untuk NAT 2 ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, sekali lagi ini adalah hanya training singkat untuk Anda tahu kulit luarnya, dan kalau Anda mau lebih detail, lebih dalam ya tentang konsep unit link seperti apa, pastikan Anda ikutin jadwal kelas-kelas pelatihan pada hari Sabtu ya. Oke, thank you teman-teman. God bless.